Bandung terkenal dengan kota yang membawa suasana nyaman dan sejuk. Barusan aku sudah jalan-jalan di sekitar kota Bandung. Dan di tengah jalan aku mulai lapar nih. Langsung saja aku teringat dengan rekomendasi teman-teman aku yang kalau ke kota Bandung wajib cobain resto vegan sehat, yaitu Kehidupan Tidak Pernah Berakhir. Saya Andrea Suandi sebagai owner representatif, juga sebagai manajer operasional di restoran Kehidupan Tidak Pernah Berakhir ini. Selamat datang, saya selalu silakan. Boleh Kak? Wow, banyak banget menunya. Iya, di sini ada 30 dari 70 menu Kak. Terus ada juga 11 menu ala carte-nya. Ada yang bisa saya bantu? Yang best seller yang mana, Kak? Untuk best sellernya ada daun pepaya Jepang kecombrang, terus ada jamur crispy, sama tahu tauco. Wah, aku mau yang itu. Boleh? Yang itu. Jamur. Dan yang ini ya, Kak? Boleh. Ada yang bisa kami bantu lagi? Kira-kira ada ownernya nggak sih, Kak? Ada. Aku jadi pengen ngobrol-ngobrol nih. Kami panggilkan dulu ya ownernya. Kakak boleh duduk dulu aja di situ. Thank you. Ya, mari Kak. Salam kenal, Pak. Saya Kimberly. Ya, salam kenal, saya Andrea. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Wah, sambil kita ngobrol-ngobrol, Pak. Boleh ya nih, boleh. temani saya untuk makan bersama, Pak. Boleh mencoba makanan yang kita sediakan, banyak menunya. Boleh silakan dilihat nih. Menu-menu yang kita sediakan ini semuanya tanpa hewani loh. Wah, tadi saya sudah pesan juga nih, Pak, appetizer-nya. Yang pertama ada daun pepaya, tumis, yang pakainya kecombrang ya, Pak? Betul. Di sini juga ada enak sate, banget, ya. ada rendang, ada seaweed crispy, ada seafood meatball. Betul. Di sini ada tahu tauco, Ya. dan di sini sepertinya ada menu tambahan ya, Pak ya? Iya, ada menu bonus lah ini. Sarden, asam manis. Orang akan merasa, kok makan vegetarian, kok makan cuma sayur-sayuran. Nah, kita buktikan ada juga menu olahan daging-dagingan dari tekstil kedelai, supaya orang juga akan tertarik ke sini buat mau makan jadi vegetarian atau vegan. Nah, wah, udah nggak sabar untuk cobain nih, Pak. Ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol sambil makan ya, Pak ya? Boleh, silakan. Wah, rendangnya ini enak banget, Pak, rasanya. Beneran rendang, nendang. Nendang ya, bener. Karena bumbunya, bumbu yang bisa nendang, yang khususnya diracik khusus ya. Bumbu rendangnya emang kayak kita makan di rumah makan Padang. Ya, bumbunya seperti ini. Tapi ini rasanya, rasa dagingnya dari kaki jamur shiitake. Kaki jamur shiitake. Ya. Dan nggak pakai santan ya, Pak Nggak ya? pakai santan. Wow. Jadi untuk orang juga supaya sehat gitu. Karena santan itu bikin darah kita kental gitu. Dari serat-seratnya juga bisa kelihatan bener-bener mirip. Betul. Bener-bener mirip dengan daging. Lalu rasa pedesnya ini ketika masuk di mulut, dia nggak langsung pedes. Iya. Perlahan ketika kita meresapi rasa bumbu yang udah ngeresep, ini kayak udah dimarinasi lumayan lama ya, Pak iya. ya. Ketika dia mulai kerasa nih, pedesnya itu
bikin kita langsung nafsu makan. Betul. Pengen mulai nyantap lebih banyak lagi, Pak. Ya, itu makanya semangatnya di situ. Dan kita lihat ini biasanya dagingnya ini daging dari kaki jamur stage, daging dari tumbuh-tumbuhan. Jadi unsur negatifnya, kekerasannya nggak ada di sini. Jadi sepiring makan dimulai dari meja makan kita. Wah, setuju. Nah, di sini kita juga ada sate ya, Pak ya. Ya, ini menu favorit kita. Favorit ya. Satenya ini tadi saya coba dicampur dengan bumbu dari si rendang. Oh. Rasanya tuh juga cocok sih, Pak, ini. Wah, ini berarti kreasi baru nih, inovasi nih. Betul. Ini update nih, up to date. Bisa nanti mungkin upgrade ya. jadi update ya, inovasi ya. Nah, di sini aku mau coba Silakan. seafood meatball-nya. Iya. Kira-kira sama nggak nih? Cocok nggak nih? Ya, boleh ini kan Mirip ya? seafood meatball atau boleh kita orang sebut meatball itu bakso. Jadi kalau bahasanya kita di Indonesia kan bakso, cuma pakai asam manis. Ya, jadi terasa banget. Kemudian dengan aksesorisnya kita buat supaya orang tertarik mau makan bakso asam manis. Warnanya benar-benar mirip ya, Pak ya. Nah, ini baksonya bakso pesanan khusus. Jadi memang kita dari suppliernya khusus lah buat yang bakso asam manis ya, teksturnya kayak gini supaya kelihatan orang puas makannya. Ini bener gak sih nih? Ya, orang kan mikir ini bakso beneran dari ikan atau ini semua dari tekstur kedelai. Iya, yang ini dari kedelai ya, Pak. Iya. Tapi sama sekali nggak kerasa kedelainya. Iya. Wah, nah Pak, kalau aku boleh nge-rate nih, Pak, aku ngerasa ada 2 makanan yang nilainya sama nih, Pak. Untuk yang seafood meatball dan Iya. nori, aku rate 9,5 dari 10, Pak. Wah, terima kasih nih. Rasanya enak karena yang satu kenyal, yang satu crunchy. Iya, iya. Lalu di sini ada rendang yang aku suka banget karena nggak terlalu pedas. Dia aku kasih 9. Dan di sini ada tahu tauco, ya kan? Rasanya yang lembut dan disesuaikan balance juga sama kuahnya. Aku kasih 8,5. Nah, the satenya menurut aku dia juga enak banget karena berbeda. Jadi kayak 8,4 dan di sini ada tadi sardennya aku suka banget, dia juga enak banget. Aku kasih 8. Kemudian favorit dari semua ini yang tentunya belum aku rate yaitu daun pepaya tumis dengan kecombrang, yaitu 11, Pak, dari 10. Wah, luar biasa. Ternyata itu ya. Betul, karena menurut aku rasanya yang halus, lembut di mulut, kemudian kecombrangnya yang wangi, juga memberikan khasiat yang luar biasa untuk tubuh. Dan jadinya ketika kita sudah makan dengan makanan yang penuh rasa dan mungkin lebih banyak rempah-rempahnya, di sini kita dinetralkan gitu, diberi kesempatan untuk bisa, ayo kita coba rasa baru lagi gitu. Habis ini kita ada menu apa lagi, Pak? Ya, menu banyak ya, menu utamanya ada ya nasi timbel, kemudian ada sop buntut, ada daging steak vegan, ada sarden asam manis. Nah, itu semuanya adalah menu. Nanti salah satunya yang akan kita masak daging steak vegan sama sop buntut. Ayo kita ke dapur, boleh? Wah, kita boleh masak langsung, Pak, di dapur? Silakan kita masak di dapur. Sekarang ada menu apa aja sih, Pak, di sini? Ya, ini kita ada menu utamanya. Seperti yang kita lihat, steak daging, kita tren dunia vegan. Kemudian nasi ada sop buntut yang pencerahan solusi dunia.
Kemudian ada mie tom yum tanpa batas. Kemudian yang kita sebut ada nasi timbel. Timbel adalah satu dunia satu cinta. Ini semuanya kreasi dan merupakan pilihan dan tes yang udah bagus baru kita bisa sajikan ke tamu-tamu. Ya, karena itu adalah sesuai dengan janji moto suci kita, Chef Koki itu memberikan makanan yang enak saja, yang tidak enak jangan kasih ke tamu kayak gitu. Wow, dengernya aja ini sudah sangat menggiurkan ya Pak ya. Ya. Nah, aku jadi pengen langsung nyobain nih, khususnya steak daging vegan yang tadi kita udah sama-sama lihat proses pemasakannya ya Betul, Pak. betul. Yuk kita santap ya. Ya silakan, ayo. Wah, rasa crispy, kemudian rasa bakarnya, rasa Resepnya seperti dapat. iya, resepnya semuanya dapat. Dan bahkan lucunya ya Pak, saya bisa merasakan seperti ada rasa amis dari hewani, tapi bukan amis gitu. Jadi benar-benar mirip banget, memberikan apa ya, rasa kangen saya sekarang jadi semuanya terhilangkan dengan satu stick ini. Untuk makanan favorit aku di sini tentu daging steak vegan yang luar biasa enak. Rasanya itu beda pokoknya. Semuanya lengkap, ada rasa daging bakar tapi vegan. Pokoknya kalian wajib banget deh nyobain. Iya, karena steaknya kan terbuat dari kaki jamur shiitake. Jadi bukan daging yang seperti yang steak-steak yang non vegan itu. Ini benar-benar buat kesehatan kita benar-benar terjaga. Nah, kemudian ada aksesorisnya itu buat tanpa nasi aja sudah bisa kenyang. Betul. Gitu. Di sini juga ada karbohidratnya ya. Karbonya, ada Ada vitaminnya, sayurnya, ada serat, vitaminnya, vitamin, mineralnya betul. semua dapat. Pak, aku jadi penasaran tentang Bapak deh. Iya. Mulai vegan itu dari kapan sih Pak? Ya kalau vegan iya, kalau mengenai saya mulainya dari vegetarian dulu. Jadi ada stepnya. Awalnya sih karena Tuhan. Karena Tuhan itu saya mulainya dari Juni 98 sampai bulan Mei 2005. Wow. Itu vegetarian dulu yang masih lakto-ovo. Karena itu saya masih alasan spiritual itu mungkin belum begitu paham tentang hubungan pola makan. Kemudian sejak tahun 2005 sampai sekarang saya sudah full menjadi vegan. Vegan itu adalah produk makanan yang tanpa unsur hewani. Tidak makan daging, telur, susu, termasuk ikan, seafood lainnya. Kemudian tanpa unsur turunannya seperti telur, susu, madu, kita tidak pakai. Kemudian di sini juga kita tidak pakai santan. Karena santan itu ada lemak jenuh yang buat di darah kita bisa membuat darah kita bisa tidak Menggumpal ya, bisa Pak, ya? menggumpal. Tidak bisa larut dalam darah lah. Kalau bahasanya kita sebut lemak trans, lemak yang tidak bisa larut dalam darah. Gitu. Wow. Nah, ngomong-ngomong soal vegan kan sangat kompleks ya Pak. Harus tidak lagi memakan produk turunan dari hewani. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang mempengaruhi Bapak untuk beranjak dari lakto-ovo vegetarian menjadi vegan? Nah, itu karena satu alasan spiritual, juga karena alasan lingkungan. Fundamental itu sehat buat tubuh, pikiran, jiwa dan kesadaran. Kemudian signifikan itu sangat berpengaruh sama kesehatan manusianya dan buminya sendiri, planet bumi. Serta sustainable, berkelanjutan. Berkelanjutan seperti bumi ini harus berkelanjutan terus. Ya, jadi makanannya harus yang bisa tidak merusak bumi. Jadi berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan. Itu yang kita sebut pola makan vegan. Sehingga bumi ini bisa lebih baik bagi kedepannya, generasi kedepannya, anak cucu kita kedepannya. Nah, tapi kalau membahas tentang manfaat nih Pak, kira-kira apa sih manfaat dari vegan ini menurut Bapak?
Ya manfaatnya secara psikologis itu besar sekali. Dan kita akan merasakan lebih tenang, damai, pikirannya juga lebih tenang, damai. Kemudian emosi lebih bisa terkendali. Ya, kemudian juga tidak suka marah-marah. Kemudian juga secara kita gak gampang stres, kemudian energi lebih bagus ya, gak gampang capek. Nah itu yang saya rasakan. Secara psikologis, ya kan, manfaat secara spiritual yang tadi saya sampaikan, ada hubungan sebab akibat. Ngomong-ngomong di sini, aku lihat ada yang menarik nih Pak, yaitu sop buntut dan mie tom yum. Aku udah gak sabar untuk cobain, tapi Pak Andrea harus ikutan makan ya. Boleh. Nah, Pak, di sini kan kita udah ada banyak banget menu. Betul. Aku suka banget deh dengan rasa si sop buntut ini, Pak. Tapi yang aku rasa di sop buntut ini ada yang beda. Dia seperti ada rempah-rempah yang biasa ada di obat-obat Chinese gitu. Betul, betul. Betul ya? Ada apa aja sih, Pak, rempah-rempah tersebut? Rempah-rempahnya itu kita pakai, ada yang satu yang kita sebut PK. Ada, dia bentuknya kayak bunga bintang 7, pernah lihat ya? Nah itu harum sekali. Nah kalau makan tuh terasa harum kayak itu makanan oriental gitu yang ada wanginya. Itu dari itu rempahnya. Kemudian kita pakai daun selada. Daun selada itu wangi juga. Iya. Ya bagi sebagian orang dia merasa itu, tapi ini buat sebenarnya buat kesehatan sangat bagus karena dia bisa mengurangi kolesterol. Orang yang itu banyak makan daun selada, dia bisa diseduh, airnya diminum, daunnya dimakan, itu bisa menurunkan kolesterol. Nah, next kita di sini ada mie tom yum. Aku juga suka banget rasa dengan tom yum di sini karena asam, mengingatkan aku persis dengan mie tom yum dari Thailand. Betul. Tapi asamnya beda, Pak. Ini asamnya kalau boleh tahu tuh dari apa sih, Pak? Betul. Jadi selain yang sudah itu bumbunya memang kayak kita bikin kayak kayak aslinya, kuahnya kayak dari tom yum itu kan khususnya dari negeri jiran tetangga yang kita Thailand gitu ya. Nah itu dari asamnya itu pakai asam gulgur, asam medan. Sehingga itu menambahkan asamnya terasa. Nah itu untuk menaikkan juga rasa, cita rasanya, sedikit dikasih ada cabian sedikit supaya juga ada kombinasinya. Wow. Nah itu untuk menaikkan selera. Betul. Selain itu juga di sini jadi ada fusion antara Indonesia dan Thailand ya, Pak. Betul. Wow. Karena khususnya itu kan yang asam-asam itu biasanya ciri khasnya orang Thailand. Iya, biasa sekali untuk rasa-rasa di sini. Nah, aku jadi penasaran deh, Pak. Dengan nama dari restoran di sini adalah kehidupan tidak pernah berakhir. Kenapa bisa disebut begitu sih, Pak? Nah, kehidupan tidak pernah berakhir itu mempunyai arti yang sangat luas. Nah, kita tahu bahwasanya Tuhan itu hidup. Dan hidup itu adalah gerak. Gerak itu juga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya. Artinya mempunyai arti yang sangat luas. Dalam arti yang sangat luas, tadi kita sebutkan setiap orang itu bisa berusaha. Dari gerak itu menjadi berusaha menghasilkan yang terbaik. Kemudian arti yang luas itu dari kehidupan tidak pernah berakhir itu namanya itu adalah inovasi, ada toleransi, kemudian sustainable, wawasan, kemudian update ya, harus diinovasi terus, ada update-nya, kemudian berusaha membuat sesuatu yang lebih baik, kemudian
banyak juga seperti kita dapat toleransinya ada, wawasannya juga luas. Nama itu sangat mencakup luas sekali, ya kan? Sehingga orang akan berusaha terus, update terus ke arah yang lebih baik dan berusaha terus gitu. Seperti Dan itu. namanya saja sangat Ya. memotivasi ya. Betul, karena itu mempunyai arti-arti yang sangat luas sekali. Gak bisa kita bilang itu seperti mungkin kayak filosofis dan sebagainya. Tapi itu arti yang di dalam itu sangat sangat luas sekali. Khususnya dia bisa menjadikan suatu keberlanjutan, sustainable. Nah, ngomong-ngomong nih, tadi Bapak sempat menyinggung tentang inovasi dan upgrade. Kira-kira apakah di kehidupan tidak pernah berakhir ini ada inovasi yang sedang berlangsung atau inovasi untuk kedepannya, Pak? Ya, nah update atau inovasi itu kita semuanya adalah proses pembelajaran membuat sesuatu ke arah yang baik. Seperti makanan kita itu kenapa harus bikin inovasi? Inovasinya adalah membuat makanan itu, menciptakan makanan itu yang istilahnya yang enak itu buat tamu, yang tidak enak berhenti cukup pada diri sendirinya. Jadi semua sudah diadakan pemilihan baik sayuran menuhan maupun sayuran yang berasal dari daging-daging tumbuhan, dari kedelai teksturnya. Nah itu inovasinya kita lakukan penelitian yang dipilih khusus bahan-bahannya, kemudian yang sudah enak baru diberikan pada yang mau makan, ya, khususnya pada tamu. Yang tidak enak berhenti cukup pada dirinya. Itu adalah ikrar janji moto suci kita sebagai seorang manusia dan seorang pemimpin, bahwasanya apa yang kita berikan itu adalah yang terbaik dan bermanfaat buat semuanya. Pak Andrea, terima kasih banyak. Saya merasa mendapatkan begitu inspirasi dan mengenal tentang kehidupan tidak pernah berakhir lebih dalam. Ya. Nah, Pak Andrea, di sini kita masih ada banyak makanan yang perlu kita habiskan. Gimana kalau kita sambil makan lagi ya, Pak ya? Ya, boleh. Motivasi kita supaya orang bisa mau khususnya kita bilang mau vegetarian dulu, ya cari tahu dulu hubungan pola makan dengan kesehatan tubuh. Cari tahu bisa di medsos banyak banget. Bisa dicari hubungan makanannya dari tumbuh-tumbuhan itu baik buat tubuh itu apa. Nilai-nilai kehidupan itu sendiri harus supaya lebih sehat dan bermanfaat buat semua orang. Kemanfaatan semua orang. Itu yang dan merupakan tempat pembelajaran bagi semuanya. Kunjungan kali ini aku sangat merasa berkesan sekali dapat berbicara secara langsung dengan owner representatif yaitu Bapak Andrea. Kemudian aku juga senang sekali bisa diajarkan melalui sharingnya tentang pola hidup berkelanjutan atau sustainable. Kemudian juga aku jadi lebih semangat untuk terus menjalani pola hidup sehat dengan makan vegan. Dimulai dari sepiring nasi kita.